everyone, welcome back. Jadi aku mau cerita lagi. Sampai jam 1, aku sengaja subuh buat ujian. Sumpah ini tuh panik banget. Dari tadi tuh kayak gini. Bahkan aku tuh mulainya dari siang. Ini juga udah si tes online-nya. Kemudian aku udah coba subuh, siapa tahu karena networking. Sebenarnya aku udah nyoba banget ya dari seluler. Aku mau cerita lagi karena kan ini masih sepi ya, pengikutnya masih 40-an. So, aku mau bikin arsip tentang ceritaku. Bisa dibilang aku tuh masih fresh graduate, I don't know, tapi aku udah ternyata menyadari bulan Juni 2026, tanggal 24, aku udah 1 tahun setelah lulus sidang. Literally lulus sidang ya, sidangnya itu sidang kompre. Nah, aku tuh banyak banget belajar dan aku mau recap arsip aku tentang bulan Juni. Menurut aku, rating dari bulan aku wisuda, aku wisudanya itu Agustus, atau mungkin sejak sidang, aku merasa bahwasanya Juni adalah bulan yang paling terberat karena bulan Juni awal aku cuma 2 kali ngajar dan aku cuma punya 1 murid, dimana 1 murid ini aku ajarin 1 kali dalam 1 minggu, so 4 kali dalam 1 minggu, so bayarannya itu 60.000 per jam, jadi dapat 240.000 aja dalam 1 bulan. Jadi dapat 240.000 aja dalam 1 bulan Juni. Dan aku Agustus baru ngajar lagi karena bulan Juni sampai bulan Juli itu kan masih libur. Aku mau cerita kenapa aku hanya dapat 1 murid, karena 1 murid ini aku punya 2 murid waktu itu, tapi aku udah langsung diputus kontrak karena waktu itu aku ngajar si anak kecil, dia masih umur masuk TK. Mungkin aku belum begitu bisa relevan dengan ngajar anak SD karena aku private kan. Beberapa kali juga aku udah mencoba sembari aku mencoba LPDP, dan ya life crisis quarter seperti video aku yang sebelumnya. Aku merasa bahwasanya bulan Juni adalah bulan yang paling berat, tapi aku berhasil lolos hari ini. Dan aku daftar BCA, daftar BRI, daftar juga dari Talentix Mandiri, kemudian aku daftar lagi PKSS, banyak banget yang udah aku daftar, tapi no. Dan ya aku akan selalu bangkit walaupun berat, tapi aku terus berjalan dan puji Tuhan aku berjalan hari ini. Dan kalian tahu bulan Juni aku hanya menghabiskan uang bisa 1.100.000 aja karena aku benar-benar bisa banget manajemen dan aku sadar banget bahwasanya ternyata uang 5.000 itu penting banget. Dulu masa-masa kita kuliah, tentu kita kan masih dikasih orang tua ya, pasti merasa 100.000 itu masih gampang, tapi ternyata sekarang 5.000 itu berarti banget buat aku. Dan aku makin bisa memilah, oh sementara ketika dulu seandainya aku bisa nabung, ternyata aku bisa nabung ya begitu. Dan sekarang aku menyadari aku bahkan 1 juta tetap hidup dan tetap bisa mengakomodasi ini untuk beli ini dan tetap sehat. Sementara dulu aja uang bulanan saya itu 1.500.000 itu bersih hanya untuk uang saku, tuh saya masih kadang tuh kan DBD, tapi memang waktu itu kita harus memikirkan tentang perkuliahan. Tapi aku merasa bahwasanya ketika kita selesai wisuda itu lebih berat lagi, dan life crisis itu bener-bener nyata banget. Aku setelah wisuda memang bener-bener puji Tuhan bertahan sampai hari ini dan gak minta lagi dari orang tuaku ya, karena memang aku kan yatim piatu dari dulu, dan sekarang aku tahu bagaimana tentang pelajaran hidup yang paling berat adalah pengalaman kita. Aku gak pernah menyesali apapun perjalanan aku sejauh ini dan aku sangat bersyukur. Aku daftar tanggal 14 sampai tanggal 13, aku udah mulai nyari karena aku udah dapet 1 murid saja kan, jadi aku berpikir bagaimana cara buat dapet income tambahan. Nah, di BCA aku udah reply BCA, tapi waktu itu aku berhasil seleksi dokumen dan kemudian administrasi. Oke, administrasi aku berhasil di tanggal 9. Kemudian aku dihubungi lewat email dan aku akan melaksanakan psikotes online dari BCA tersebut dari email. Kemudian aku seperti ini ya tampakannya. Nah, aku ngasih tunjuk sama kalian dan ternyata aku tuh panik banget. Aku ujian dikasih dari tanggal 13 sampai tanggal 14, 2 hari aja. Nah, aku tuh belajar dulu karena kan dia ada 3 jenis tesnya. Yang pertama itu verbal, numerik, kemudian learn to ability atau figural yang biasa kita kenal. Kemudian waktunya itu 29 menit, 134 soal, itu udah tes kepribadian ada juga. Jadi kita dilatih untuk cepat dan akurasi, kemudian kita benar-benar bisa. Nah, aku udah panik, aku udah belajar di hari pertama. Aku berpikir bahwasanya di hari Sabtu atau tanggal 14-nya aku ready karena aku nggak mau gitu kan, ini aku gesa-gesa, aku masih punya waktu 2 hari lagi, 3 hari. Nah, aku tuh belajar, tahu-tahu di hari terakhir aku bener-bener nggak bisa login karena memang di kosan ini tuh wifi-nya tuh lemot. Sementara kalau misalnya ikut psikotes tersebut ya harus lancar, dan aku bener-bener nggak bisa sampai aku subuh, walaupun aku naik ke atas, aku pinjam kamar teman aku, tapi tetap nggak berhasil. So, tuh masih aja begini, gue udah refresh juga sampai sekarang tuh nggak bisa tuh. Terus selalu di bandwidth checking sialan ini tuh sampai sekarang tuh nggak bisa lihat nih. Tuh kan, di start juga percuma. Sampai kapan coba anjir, segitu-gitunya gue tuh capek. Itu jam 3 udah sampai kayak orang-orang juga mikirnya gue gila. Gue tuh nangis nih. Dari pagi, siang gue cek, kemudian udah masuk gue sore, kemudian sekarang. Dan ini tuh ada hari terakhir, gue tuh dikasih dari tanggal 11 sampai tanggal 4.
Di situ aku panik banget, aku nangis. Kemudian aku dapat kabar bahwasanya bapak kosan itu berniat untuk bilang kepada saya itu selesainya bulan Juli ini dan Agustus saya harus pindah. Ya, di situ pun saya memang benar-benar nggak punya backup plan, anything. Dan aku benar-benar nggak punya tabungan dan aku merasa, wow ini tuh benar-benar struggle banget. Waktu itu aku benar-benar burn out banget dan aku tuh berat badannya itu sekarang 50, biasanya aku 56 ya masa-masa kuliah itu, dan itu berat banget. Tapi aku berhasil untuk hari ini. Aku mau cerita ini tentang arsip aku. Nah, kemudian itu aku coba hubungin beberapa CS customer service-nya. Aku udah coba hubungin, setelah itu aku dikasih kesempatan untuk 24 Juni 24 Juninya dikasih ujian. Nah kemudian aku ujian lagi. Aku puji Tuhan dibantu sama pacar aku karena beliau datang dari Tanggamus dan ya jaraknya cukup jauh tapi beliau ikut bantu saya. Nah saya tuh pindah demi mencari jaringan ini ke perpus di Unila, perpus di Lampung, perpus Lampung, dan ternyata nggak berhasil sama sekali. Kemudian aku tuh nyoba lagi, terakhir aku udah cari bagaimana caranya buat dapet tempat yang bener-bener hening tapi juga bener-bener lancar internetnya, yang memang nggak ada. Dan aku tuh kasih bahwasanya risikonya harus aku ambil gitu, aku kasih paham diri aku sendiri. Kemudian kami pada akhir itu juga pergi, itu tepatnya Selasa 24 Juni aku pergi ke warnet, dan di warnet aku laksanakan, ya benar bisa berjalan dengan lancar. Dan aku waktu itu udah sampai overthinking, burn out, dan aku sampai nggak gereja. Aku merasa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu jahat dan lain sebagainya. Tapi aku terus berdoa. Sembari itu tentu aku nangis, jatuh bangunnya ya luar biasa banget. Tapi nggak tahu kenapa Juni ini tuh benar-benar berat, dan aku benar-benar bisa bertahan sampai hari itu udah luar biasa. Dan sepertinya pengumumannya memang nggak lolos, memang langsung dikatakan nggak lolos ya, 1 hari karena memang cepet gitu. Kemudian PKSS atau minggu lalu gue juga udah ujian pas tinggal 30 Juni. Dan anehnya itu sebenarnya recruiter yang udah aku daftar dari Januari, dan aku merasa seolah bank ini atau PKSS yang vendornya PKSS ini membuat saya sebagai pilihan terakhir ketika mereka memang tidak punya pekerja atau kandidat. Karena sebenarnya saya itu udah sampai bootcamp, wawancara 2 kali, udah tes dokumen, dimintain A sampai Z bagaimana semestinya untuk lamaran ya, tapi nggak berhasil. So aku langsung balas chatnya, mungkin aku akan spill, dan ya itu beberapa serpihan perjuangan di bulan Juni. So aku mau cari arsipan ini, aku mau berterima kasih dan thanks banget buat diri aku sendiri. Aku banyak banget belajar bagaimana untuk menghemat waktu sama menghemat energi. Aku tuh nggak pengen banget nggak mau overthinking, karena waktu itu aku overthinkingnya itu rasanya burn out dan berat banget di sini, tapi aku tetap berjuang dan berjalan sampai hari ini. It's so okay, luar biasa banget. Dan ya aku bisa berjalan, dan literally-nya kenapa kalian kalian tahu aku tuh bisa bertahan dengan 1.100.000 itu untuk semua, literally untuk semuanya. Tapi aku bener-bener hebat banget, dan aku selalu bertanya, selalu inget siapa yang selalu nolongin aku, dan ya tentunya pacar aku, karena memang aku 100% itu bener-bener nggak minta dari orang tua aku, dan ya udah waktunya memang dimulai yang sekarang. So thank you for me, thank you untuk perjuangan yang hebat ini, dan aku akan mengingat ini sebagai kenangan aku. Dan bulan Juli ini aku berencana untuk melihat atau apply yang lain lagi, so aku pasti bisa. Dan ya, thank you so much, bye.